Rasionalisme. Rasionalisme adalah doktrin filsafat yang mengatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan dianalisis yang berdasarkan fakta. Rasionalisme menekankan metode filsafatnya rasionalitas dan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio dan akal. Metode tersebut menggunakan pola penalaran dengan mengambil kesimpulan dari suatu yang umum untuk diterapkan kepada hal-hal yang khusus. Kedua, positisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang diambil dalam bahasa filsafat yang bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitasnya. Ini berarti yang disebut positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari suatu yang hanya merupakan konstruksi, kreasi, kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Yang ketiga, empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani empirin, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin dari empirisme, perlu dipahami dua pokok, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengertian. Empirisme merupakan mazhab yang menekankan pada pengalaman nyata atau empirisme yang menjadi sumber dari segala pengetahuan. Selanjutnya yang keempat, idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi yang dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul dan feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Pada pemikiran Plato bahwa idealisme memfokuskan pemikiran bahwa seluruh realitas itu bersifat spiritual dan fisik dan materi yang bersifat fisik sebenarnya tidaklah nyata. 5. Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat. Secara praktis, pahaman ini berkesan baik karena mengajarkan hal yang langsung pada manfaat yang dapat dirasakan. Contoh, kamu sekolah ya supaya pintar, nanti sudah lulus cari uang yang banyak biar jadi orang sukses. Contoh tadi tidak salah, baik-baik saja, tapi itulah pragmatisme. Kita melakukan sesuatu tanpa melihat arti yang di dalam. Mengenai suatu mazhab ini menegaskan bahwa segala sesuatunya haruslah bernilai benar. Apabila membawa manfaat secara praktis bagi manusia, artinya pengetahuan yang berasal dari pengalaman, rasio, pengamatan, kesadaran lahiriah maupun batiniah, bahkan yang bersifat abstrak atau mistis pun akan diterima menjadi sebuah kebenaran apabila membawa manfaat praktis. Yang keenam, fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon yang tampak dan logos artinya ilmu. Jadi, fenomenologi adalah sebuah disiplin ilmu atau studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya kepada studi atas penampakannya fenomena akuisis. Fenomenologi adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan internasionalitas. Fenomenologi adalah mazhab yang bersandar pada kemunculan fenomena-fenomena baik yang nyata maupun semua fenomena tidak nyata yang bisa dirasakan indera ataupun tidak dirasakan oleh indera. Yang terakhir, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosialisasikan dengan beberapa filsuf Eropa abad ke-19 dan ke abad 20 yang sepaham bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu manusia yang melakukan, yang merasakan dengan hidup. Nilai utama pemikiran eksistensian biasanya dianggap sebagai kebebasan, tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah
Tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah autentisitas atau keaslian. Eksistensialisme dipelopori oleh John Paul Sartre 1905 sampai 1989 yang mengembangkan pemikiran bahwa filsafat berpangkal dari realitas yang ada dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya dan tanggung jawab atas keberadaan tersebut. Mazhab ini menekankan kepada bagaimana cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan benda-benda atau objek lainnya. Dengan kata lain, eksistensi dan bukan sekedar hanya berada bagaimana benda-benda tersebut.